Sebuah tangan terlihat meraba-raba berusaha menggapai jam waker yang terus berbunyi cumiakan telinga itu. Sang pemilik tangan pun bangun dari tidurnya. Seorang gadis dengan rambut sebahu menguap sambil mengusap-ngusap matanya. Kemudian berjalan sempoyongan menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Tidak lama kemudian, gadis itu menuju ke lantai bawah dan melihat seorang pria yang tidak lain adalah sang papa yang bernama Fajar. Tengah duduk sambil membaca koran di sofa. Sang gadis yang masih mengenakan piyama itu bernama Isna. Dia berjalan ke arah dapur sambil mengendus aroma sedap dari masakan wanita berkerudung yang terlihat sedang mencicipi sup buatannya. Wanita itu adalah sang mama yang bernama Fatimah. Kedua orang tuanya Isna memang sedang berlibur karena hari Minggu. Tanpa menunggu lama, Isna pun langsung melingkarkan tangannya ke pinggul wanita yang dikaguminya itu. "Masak apa sih, Ma? Sedap banget baunya," tanya Isna dengan nada manja. "Ini sup ceker kesukaan kamu, sayang," jawab sang mama. Mendadak dari depan pintu dapur, Isna dikejutkan oleh suara lain yang memanggil namanya. "Isna, ngapain kamu di situ?" Isna pun menoleh ke arah pintu. Gadis itu terkejut melihat sang mama sedang berdiri tegak seraya menatapnya. "Tunggu, jika mama di sana, lalu siapa yang kurangkul ini?" batin Isna. Gadis itu menelan ludah. Keringat dingin pun telah membasahi keningnya. Ia merenggangkan tangan, melepaskan rangkulan tangannya dan perlahan melongo ke atas untuk melihat siapa wanita yang berada di hadapannya. Seketika netranya terbelalak saat melihat wanita yang dikira sang mama tadi itu sudah berubah. Wanita itu berwajah pucat dengan tetesan darah hitam yang mengalir di seluruh wajahnya. Matanya pun melotot tajam ke arah Isna. Isna berteriak dan terbangun dari tidurnya bersama dengan dering jam waker di meja samping tempat tidurnya. Gadis itu ternganga lalu mematikan jam waker yang terus berbunyi itu. Kemudian ia mengatur nafasnya kembali. "Astagfirullahaladzim, mimpi apa itu tadi?" Dia masih bertanya-tanya lalu membersihkan diri dan turun ke lantai bawah. Malam harinya Fajar menjemput Isna untuk pulang ke rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah berlantai 2 itu. Isna masih enggan untuk melangkah memasuki rumah karena masih terbayang-bayang dengan sosok yang dilihatnya tadi sore. "Kenapa Isna? Kok kayak takut gitu?" tanya Fajar ketika melihat raut wajah anaknya cemas. "Gak apa-apa kok, Pak," sahut Isna lirih dan menggandeng tangan sang papa. Fajar yang merasa aneh dengan sikap putrinya itu pun bertanya tentang bagaimana Isna bisa tersandung dan membuat lututnya berdarah. Isna pun menjawab pertanyaan sang papa dan beralasan bahwa PR dari sekolah sudah menumpuk hingga membuatnya gagal fokus saat berjalan. Fajar pun tersenyum kecil mendengar alasan anak gadisnya tersebut. Isna masuk ke rumah dan melihat sekeliling dengan teliti. Netranya terhenti di depan jendela tempat sosok mengerikan yang tadi sore. Namun rupanya sosok itu sudah lenyap. Akhirnya dia pun bisa menghela nafas dengan lega. "Isna tadi sudah sholat isya belum?" tanya Fajar membuyarkan lamunannya. "Sudah, Pak, di rumah Mbak Lastri tadi," jawabnya. "Terus sudah makan belum?" Isna teringat ucapan Lastri saat makan malam di rumahnya tadi. "Maaf ya Isna, Mbak cuma bisa masakin ini buat kamu. Zahra rewel terus, gak mau lepas dari gendongan." "Isna, kok malah bengong?" Perkataan Fajar membuat kaget gadis itu. Udah makan, Pak," sahut Isna gelagapan. Dia terpaksa berbohong karena pasti papanya itu akan marah jika mengetahui dirinya hanya makan mie saja tadi. "Ya sudah, cepat mandi terus istirahat ya," seru sang papa. Isna mengangguk cepat, kemudian bergegas naik ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan perlahan.
lalu melihat sekeliling dan melihat jendela kamarnya sudah tertutup kembali. Isna pun lega dan memutuskan untuk mandi, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur itu. Tengah malam yang sunyi, Isna menggeliat di atas ranjang. Perutnya terasa lapar karena tadi hanya makan mie instan saja. Gadis itu pun terhuyung-huyung keluar dari kamarnya menuju dapur. Tiba di dapur, Isna melihat sang mama sedang duduk dan meminum segelas air putih. Isna pun bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan melihat sang papa sedang tidur pulas di atas ranjang sendirian. Barulah Isna lega dan merasa yakin bahwa wanita yang berada di dapur tadi adalah mamanya. Isna pun segera kembali ke dapur dan berkata, "Mah, bisa bikinin aku makanan gak? Lapar nih, Mah." Sejenak, Isna keheranan karena sang mama bergeming mendengar ngek-ngeknya, dan hampir saja dia menjerit ketika merasakan sebuah sentuhan di pundaknya. "Ngapain kamu di sini, sayang?" Suara Fatimah membuat Isna tersentak dan melihat ke arah wanita yang semula dia kira mamanya. Ternyata, wanita itu sudah lenyap entah kemana. Isna langsung ketakutan dan menangis sejadi-jadinya, membuat Fatimah kebingungan melihat tingkah putrinya itu. Setelah keadaan Isna mulai tenang, Fatimah pun memberikan segelas air minum kepadanya. "Isna, coba cerita sama mama. Kenapa tiba-tiba nangis gini, sayang?" Sebenarnya, gadis itu masih enggan untuk bercerita tentang perihal mimpi buruk dan penampakan sosok misterius yang terus menerornya. Tapi sang mama terus mendesak, hingga akhirnya Isna pun menceritakan semuanya. "Ma, beberapa hari ini Isna diganggu roh jahat. Sosok itu sangat menyeramkan, Ma. Aku takut." Isak gadis berambut hitam tersebut. "Astagfirullah, Isna. Apa kamu sudah meninggalkan sholat?" tanya Fatimah cemas. "Enggak, Ma. Isna gak pernah ninggalin sholat," bantah gadis itu. "Isna percaya sama mama. Mereka tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang tidak meninggalkan sholat dan beriman teguh. Mungkin itu hanya pikiran Isna saja, Ma." "Jangan terlalu dipikirin ya, sayang," tutur Fatimah yang membuat Isna merasa tenang. Percakapan mereka pun terhenti karena perut Isna berbunyi lumayan nyaring saking laparnya. Gadis itu kemudian terkekeh. "Isna lapar ya?" tanya Fatimah, dan Isna pun mengangguk cepat. "Ayo kita ke dapur, mama bikinin makanan, sayang," ujar Fatimah sembari menggandeng anak gadisnya itu. Fatimah memasak makaroni dengan suiran ayam serta sedikit sayuran. Isna dengan sabar menunggu sang mama memasak hingga selesai. "Nih, makan dulu, sayang." Fatimah menyodorkan semangkuk makaroni. Mata Isna berkaca-kaca melihat makaroni itu, dan setelah membaca doa, dia pun langsung melahapnya sampai tidak tersisa. "Isna minggu ini bisa bantuin mama enggak? Mama mau ngadain arisan bersama ibu-ibu kompleks ini." Iya, Ma. Ntar Isna bantuin," sautnya sembari mengelus perutnya yang kekenyangan. Anak mama memang baik. Fatimah membelai rambut anak gadisnya itu dan tersenyum puas. Isna sedang menuangkan air ke beberapa gelas dan membawanya ke ruang tamu. "Ini minumannya, Tante. Silakan dinikmati," ujar Isna dengan sopan kepada ibu-ibu yang sudah berkumpul di rumahnya. "Makasih, Isna sayang. Anak yang baik," puji salah satu wanita yang berambut ikal seraya mengusap rambut Isna. Isna tersenyum manis dan bergegas kembali ke dapur. "Oh ya, dengar-dengar Mbak Dia sama Mbak Tari buka restoran juga ya?" ujar Fatimah membuka obrolan. "Iya, kami juga ingin sukses seperti Mbak Fatimah loh. Iya enggak, Mbak Dia?" seru Tari seraya menengguk minumannya. "Iya, doain kami berdua supaya sukses juga ya," timbal dia. "Pasti, Mbak. Yang penting jangan mudah menyerah ya. Ayo, silakan dinikmati ini makanannya. Ini buatan saya sendiri loh." Fatimah meletakkan beberapa piring yang berisi pastel, lemper, telepon,
kue putu ayu, risoles, dan beberapa makanan lainnya. Wah, sepertinya enak nih, sahut Haris seraya mencicipi kudapan itu. Rumah Mbak Fatima luas juga ya? Boleh enggak Mbak kita lihat-lihat? Tanya salah seorang wanita di sana. Oh, boleh saja Mbak. Mari saya antar berkeliling, sahut Fatimah ramah dan beranjak untuk mengantarkan ibu-ibu arisan itu untuk berkeliling di sekitar rumahnya yang memang lumayan luas itu. Suatu malam, di saat semua penghuni rumah sudah tertidur lelap, Isna kembali bermimpi buruk tentang kedua orang tuanya. Tubuhnya berkeringat dan dia terus mengigau, memanggil nama papa dan mamanya. Sesaat kemudian, dia terbangun dan mengatur nafasnya yang ternganga. Astagfirullah, mimpi apa itu tadi? Gumamnya merasa heran. Mimpi itu terus saja berulang sampai beberapa hari dan membuat gadis berambut sebahu itu menjadi pemurung. Saat dia sekolah, dia sampai tidak fokus ketika teman-temannya memanggil. Isna, Isna. Salah satu temannya memanggil, tapi gadis itu bergeming dan masih melamun. Isna Lia Anggra ini, ucap temannya dengan lantang. Iya Bu, hadir. Sahut Isna kaget dikira sedang absen. Semua teman-temannya pun tertawa, dan salah satu dari mereka menghampiri. Kamu lagi mikirin apa sih? Aku lihat beberapa hari ini kamu murung terus. Tanya Erna, teman sebangku dan juga sahabat karib Isna. Gak apa-apa kok, aku lagi mikirin ujian aja, sahut Isna beralasan. Kamu itu pinter Is, ngapain juga mikir ujian? Udah, yuk kita ke kantin aja, ajak Erna seraya menarik tangan gadis itu. Isna biasa pulang menggunakan angkutan umum, lalu turun di depan sebuah gang dan lanjut berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba di persimpangan, dirinya dan Erna pun berpisah karena rumah mereka berbeda arah. Baru saja dia memasuki pekarangan, terlihat kerumunan orang di sana. Gadis itu pun keheranan karena rumah itu biasanya sepi. Isna bergegas masuk dan bertanya pada sang papa yang terlihat tengah berdiri di ruang tamu. "Pak, ada apa ini?" "Oh, kamu sudah pulang Isna?" Bukan menjawab, tetapi sang ayah malah bertanya balik. Raut wajah sang papa yang terlihat khawatir semakin membuat Isna penasaran. Mama tadi terkena tumpahan minyak panas saat di restoran. Jadi, Mas langsung bawa ke rumah sakit. Jelas Prima, kakak kandung Isna yang juga suami Lastri. Apa? Terus, Mama sekarang di mana? Isna mulai panik. Mamamu lagi istirahat di kamar, sahut Fajar sang papa. Tanpa melepaskan tas sekolah yang digendongnya, Isna langsung bergegas menuju kamar sang mama. Gadis itu tertegun melihat sang mama terbaring di ranjang dengan kaki dan tangan yang tampak dibalut perban. Mama, isak Isna membangunkan wanita yang sedang beristirahat itu. Oh, Isna sudah pulang. Loh, kok malah nangis? Udah, malu dilihat Mbak Lastri nanti, ujarnya menenangkan gadis itu. Kok bisa kena minyak gini, Ma? Isna mengusap air matanya. Yang namanya musibah, kita gak akan pernah tahu sayang. Udah, jangan sedih. Nanti beberapa hari ke depan, pasti Mama sudah sembuh kok, ujar wanita itu. Isna mengangguk dan memeluk Fatimah. Malam itu terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam. Prima dan Lastri, istrinya juga ada di sana. Anak pertama Fatimah itu masih tidak tega meninggalkan sang mama yang sedang sakit dan memutuskan untuk menginap sementara di rumah itu. Setelah selesai makan, Lastri mencuci piring-piring yang kotor, sedangkan Isna bertugas membuang sampah di belakang rumah. Gadis itu berjalan dengan membawa sekantong plastik sampah. Tangannya membuka pintu belakang rumah yang menghubungkan dengan lahan kosong tempat biasa ia membuang sampah. Angin dingin langsung menerpa tubuh Isna yang lupa memakai jaket itu. Dia pun segera melemparkan plastik tersebut pada lubang yang sudah dibuat oleh para warga.
Kersek, kersek. Isna tersentak kaget mendengar suara itu dan berjalan mundur beberapa langkah. Namun suara itu semakin terdengar jelas. Pandangan Isna mengedar ke segala penjuru, mencari-cari asal suara tadi. Pandangannya terhenti pada sebuah benda yang putih menggantung pada pohon jambu milik tetangganya. Isna mengusap-usap matanya beberapa kali agar bisa melihat benda putih tersebut. Saat tengah fokus dengan benda putih menggantung itu, tiba-tiba saja pundaknya dikagetkan oleh sentuhan tangan. Astagfirullahaladzim, kaget aku mbak. Ngapain kamu? Ayo masuk. Di luar dingin tahu, seru Lastri. Iya mbak, sahut Isna. Ia berjalan mengikuti wanita itu masuk ke rumah. Setelah Fatimah jatuh sakit, Fajar kewalahan bekerja mengurusi restoran sendirian. Dia pun memperkerjakan 2 orang pegawai untuk membantunya. Sedangkan Isna bertugas menjaga sang mama usai pulang sekolah. Kini gadis itu bahkan sudah pandai memasak menggantikan tugas sang mama. Isna terlihat sedang menyuapi mamanya yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya membengkak. Dokter sudah mengatakan bahwa Fatimah akan segera sembuh. Namun, entah kenapa bengkak itu malah makin membesar dan terlihat mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Maaf ya sayang, mama nyusahin kamu, ujar Fatimah seraya menelan bubur buatan Isna. Mama ini ngomong apa sih? Dulu Isna masih bayi, memangnya gak nyusahin mama. Canda Isna membuat Fatimah tersenyum kecil. Setiap hari, Isna selalu membersihkan tubuh wanita yang telah melahirkannya itu dengan handuk kecil dan air hangat. Isna tidak terlihat jijik sama sekali ketika membersihkan nanah yang terus mengalir dari tangan kaki sang mama. Hatinya terenyuh saat membantu mamanya mengganti baju. Gadis itu setengah mati menahan tangis di depan mamanya yang bergegas keluar saat tidak bisa lagi membendung air matanya. Dia pun menangis terseduh-seduh di dapur karena merasa iba pada sang mama yang menderita penyakit tidak jelas itu. Isna berusaha tegar karena hanya dirinya saja yang bisa mengurus sang mama. Prima sang kakak mendapat tugas untuk bekerja di luar Jawa dan memutuskan untuk memboyong Lastri juga Sarah turut serta karena dirinya diharuskan tinggal di kantor itu selama 2 tahun. Sebenarnya, Prima bimbang menerima tugas itu karena itu berarti dirinya tidak bisa ikut turut merawat sang mama yang tengah terbaring sakit. Bahkan, Prima sempat ingin mengundurkan diri saja, namun Fajar meyakinkan putra sulungnya itu untuk tetap menerima tugas dan tidak perlu mengkhawatirkan mamanya. Jadilah hanya Isna dan sang papa saja yang mengurusi Fatimah juga restoran mereka. Seminggu setelah keberangkatan Prima, Fajar malah tertimpa kemalangan usai memperkerjakan pegawai baru. Uang hasil penjualan selama beberapa bulan raib dicuri oleh pegawai baru itu. Fajar bingung harus berbuat apa. Dia juga sudah melaporkan kejadian itu dan pihak berwajib masih mencari kedua orang pelaku itu. Entah kenapa, semakin hari keadaan keluarga Isna semakin memburuk. Kemalangan demi kemalangan terus menimpa keluarga itu. Kenapa kita mendapatkan musibah terus-menerus seperti ini ya, Ma? Keluh pria berkumis tipis itu, seraya menatap istrinya yang duduk di ranjang. Istighfar, Pak. Semua ini ujian dari Allah. Kita harus tetap tabah ya, tutur Fatimah memberikan semangat. Bagaimana kita harus membiayai kuliah Isna, Ma? Tabungan Papa sudah habis untuk membiayai pengobatan Mama. Keluh Fajar sambil memijat kepalanya sendiri. Sabar, Pak. Pasti akan ada jalan. Kita pikirkan nanti setelah Isna lulus ya, sahut istrinya. Tanpa sengaja, Isna mendengar percakapan itu dan benar-benar terpukul. Dia tidak ingin menyusahkan dan menjadi beban untuk kedua orang tuanya itu. Isna pun memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung bekerja di restoran bersama papanya usai lulus sekolah. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Kenapa kamu gak mau kuliah, Isna?
Fajar mempertanyakan keputusan anak gadisnya itu. Isna mau kerja ngumpulin uang yang banyak biar bisa bayarin pengobatan mama, Pak. Sahut gadis yang kini genap berusia 18 tahun itu. Maafin papa ya sayang, karena sudah menghancurkan impianmu. Fajar langsung memeluk putrinya itu. Iya pak, Isna ngerti kok. Sahut Isna menahan tangis. Tekadnya sudah bulat untuk bekerja keras dan memberi pertolongan maksimal bagi sang mama agar segera sembuh. Suatu hari, restoran mereka dipenuhi pengunjung. Fajar dan Isna hampir kewalahan melayani para pengunjung itu. Saat mereka tengah sibuk, salah satu pengunjung menggebrak meja dan berteriak, "Makanan apa ini? Bagaimana bisa ada belatung di piringku?" Teriak pria itu dan membuat pengunjung lain menoleh ke arahnya. Maafkan saya mas, saya akan segera menggantinya, kata Fajar. Gak usah, aku sudah gak selera makan di sini. Umpat pria itu sambil kembali menggebrak meja dan berlalu. Ucapan pria itu sontak membuat para pengunjung lain ikut memeriksa makanan mereka. Beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan makan dan beranjak meninggalkan restoran itu. Melihat pengunjung yang meninggalkan restorannya satu persatu, membuat Fajar tertunduk lesu. Pria berkumis tipis itu duduk di kursi seraya memegangi dahinya. Papa yang sabar ya, ujar Isna menenangkan sang papa. Pria itu hanya mengangguk dan masih tertunduk lesu. Selama ini, dia selalu berusaha menyajikan yang terbaik untuk para pelanggannya. Namun, entah mengapa akhir-akhir ini, sering sekali terjadi hal-hal yang membuat restoran terus merugi. Sejak kejadian itu, banyak rumor yang beredar tentang keluarga Isna. Desas-desus mengatakan bahwa kedua orang tua Isna rela menyembah iblis demi meraih kekayaan dan kini, kemalangan terus-menerus menimpa keluarga itu adalah azab dari perbuatan musyrik mereka. Begitu pedih rasanya mendengar semua kabar yang beredar itu. Fajar merenungi semua kejadian yang membuatnya terpuruk itu. Pikirannya kacau dan bercampur aduk. Isna yang melihat sang papa begitu terpukul pun berusaha menenangkannya. Namun, sang papa tetap saja terlihat murung dan bersedih. Suatu hari, Isna memutuskan untuk membuka dan menjalankan restorannya sendirian, sedangkan Fajar bergantian merawat Fatimah di rumah. Isna sengaja meminta sang papa untuk tetap di rumah, agar pria itu juga bisa beristirahat. Toh kini pengunjung di restorannya sudah sangat berkurang, dan hal itu membuat Isna bisa mengurus restoran itu sendirian. Tidak beberapa lama setelah restoran buka, seorang pria muda terlihat memasuki restoran. Selamat datang, silakan, ini buku menunya. Sambut Isna seraya menyodorkan buku menu, setelah pria itu duduk di salah satu kursi. Sang pria melihat dan membolak-balikan buku menu itu. Pesan ayam bakar sama tumis kangkung ya mbak, sahutnya. Baik, mau minum apa mas? Tanya Isna. Air putih saja mbak. Oh iya, tunggu bentar ya mas. Isna bergegas menyiapkan pesanan pria itu, dan tidak lama kemudian, dia pun membawa nampan berisi makanan ke meja sang pria. Ini mas pesanannya. Isna meletakkan sepiring ayam bakar dan tumis kangkung itu di meja. Iya makasih, sahut pria itu tersenyum manis pada Isna. Isna menatap dari kejauhan. Pria itu sangat tampan dan juga sopan. Gadis itu pun menghela nafas. Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti itu pada seorang pria. Waktunya selalu habis untuk menjaga sang mama yang sakit dan juga restorannya. Isna bahkan sampai enggan merasakan cinta dari seorang pria karena mengingat keadaan keluarganya yang tengah terpuruk. Lamunannya terhenti saat pria itu memanggilnya. Semuanya berapa ya mbak? Tanya pria itu. Isna pun mulai menghitung total harga yang harus dibayar pria itu. 45.000 mas. Pria itu tampak merogoh dompet dari belakang celananya. Isna sedikit terkejut karena melihat makanan yang dipesan pria itu tampak tidak disentuh sama sekali. Mas,
Mas nggak doyan ya sama masakan saya? Tanya Isna tiba-tiba. Pria itu terdiam sejenak menatap wajah Isna yang terlihat penasaran. Bisakah aku membungkus semua makanan ini? Aku lupa kalau bibiku di rumah belum makan. Aku ingin memberikan ini pada beliau, ujar pria itu seraya tersenyum. Oh iya, bisa mas. Isna pun malu karena sudah berpikiran negatif. Dia pun segera mengambil sebuah kotak nasi dan memasukkan makanan itu ke sana. Ini mas. Isna langsung memberikan kantong plastik berisi makanan pada pria itu. Ini uangnya mbak. Pria itu pun memberikan uang pas pada Isna dan kemudian pergi dari restoran itu. Saat keluar dari restoran, pria itu terlihat sempat berpapasan dengan Erna, sahabat Isna. Siapa tuh cowok? Ganteng amat, celetuk Erna. Ah, dia adalah jodohnya seseorang, sahut Isna tersenyum kecut. Idih, baper. Udah, sana bungkusin pesanan aku. Jangan lupa tambahin acar sama timunnya, ujar Erna sambil tersenyum geli. Siap bos, sahut Isna. Isna pun segera memasak nasi goreng pesanan Erna yang masih setia memesan makanan dari restorannya. Nih, 3 bungkus kan? Harganya, ucapan Isna terhenti karena Erna buru-buru memberinya uang. Dah, nih, sisanya buat tip. Makasih timunya ya, sahut Erna dan segera berlalu meninggalkan Isna. Nak, kebiasaan kamu itu, bentak Isna. Erna tidak mempedulikan teriakan Isna dan melemparkan senyuman manis pada sahabatnya itu. Isna menggeleng melihat kelakuan sang sahabat yang terus setia mendukungnya. Gadis itu pun menatap uang yang diberikan Erna kepadanya. Tidak terasa, air mata menetes karena dia terharu dengan sikap Erna yang tidak meninggalkannya meski saat ini Isna tengah dalam keadaan terpuruk. Erna adalah sahabat sejati karena tidak terpengaruh dengan kabar buruk yang beredar dan tetap mempertahankan persahabatannya dengan Isna. Pria yang membungkus makanan pesanannya dari restoran Isna tadi sedang berjalan menuju ke tempat sampah di pinggir jalan. Dia pun membuang bungkusan itu karena ternyata makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung dan pria itu bisa melihatnya. Kenapa bisa restoran sebagus itu semua makanannya penuh belatung? Aneh, gumam pria itu sembari terus berjalan. Suatu malam setelah selesai bekerja, Isna berjalan pulang sendirian. Saat itu, dia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Namun saat Isna membalikkan badan, tidak terlihat siapapun di belakangnya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya berdiri dan dia pun mempercepat langkahnya. Beberapa langkah kemudian, Isna dikejutkan dengan sebuah sentuhan di pundaknya. Astagfirullah, bagi Isna kaget. Maaf kalau ngagetin kamu, sahut pria yang beberapa waktu lalu membeli nasi di restorannya. Isna masih mengingat pria tampan itu. Aku kira siapa? Ujar Isna sembari mengelus dada, berusaha mengatur nafasnya kembali. Namaku Putra, nama kamu siapa? Tanya pria itu seraya menjulurkan tangannya. Namaku Isna. Maaf ya, bukan mahram, tolak Isna sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Putra tersenyum kecil merasa salut dengan pendirian gadis yang cantik yang ada di hadapannya itu. Apa rumah kamu di dekat sini? Tanya Putra lagi. Iya, di depan situ mas. Berarti deket dong. Aku tinggal di rumah Bi Fatma. Kamu kenal tidak? Oh, Tante Fatma. Iya, beliau teman arisan mamaku, sahut Isna seraya menunduk karena teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Sementara itu, sosok makhluk bertubuh besar dan hitam dengan mata memerah terlihat mengawasi Isna dan Putra di balik sebuah pohon besar. Putra yang memiliki kemampuan melihat makhluk astral itu pun segera mengambil beberapa kerikil, lalu membaca doa. Setelah itu dilemparkannya kerikil tadi ke arah makhluk yang sedang menatapnya itu. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Isna tersentak mendengar suara di semak-semak. Apa itu? Ucapnya melirik ke sumber suara.
Bukan apa-apa kok, ayo pulang. Keburu malam nih, ajak Putra. Mereka pun berdua berjalan dan melewati beberapa rumah yang penghuninya sudah terlelap. Tidak ada pembicaraan berarti, karena mungkin mereka masih canggung. Namun ada rasa yang tidak biasa di hati Putra. Pria itu merasa bahwa gadis yang sedang berjalan bersamanya itu sedang menanggung beban hidup yang sulit untuk dijelaskan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka pun tiba di tempat tujuan. "Kamu tinggal di sini?" tanya Putra yang disambut anggukan kepala oleh Isna. "Aku belum pernah lihat Mas di sini. Apa Mas bukan dari desa sini?" "Iya, aku memang datang dari kota dan berencana kuliah di sini." "Oh, gitu ya. Ya udah, aku masuk dulu ya," ujar Isna berpamitan seraya berjalan memasuki rumahnya. Putra masih memandangi gadis berambut sebahu itu, hingga punggungnya tidak lagi terlihat. Saat Isna membuka pintu rumahnya, Putra melihat sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang sudah berdiri tepat di depan pintu masuk itu. "Hah? Aneh, kenapa cewek itu dikelilingi banyak arwah?" gumam Putra yang masih mematung di depan rumah berlantai 2 itu. Isna langsung masuk ke kamar, kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gadis itu mengurai senyum saat teringat dengan wajah Putra yang tampan. Isna, bangun-bangun," ucapnya seraya menepuk pipinya sendiri beberapa kali. "Isna, kamu gak boleh tergoda. Jangan lemah. Kerja dulu baru ngurusin cinta," gumamnya bermonolog. "Tapi cowok itu emang ganteng sih," gumamnya sambil terkekeh. Putra baru saja sampai di rumah dan melepas sepatunya. Fatma sang bibi mengetahui bahwa keponakannya tadi sempat bertemu Isna. "Putra, dengerin bibi, kamu jangan bergaul sama itu cewek ya. Ingat itu," perintah Fatma sinis. "Maksud bibi si Isna?" "Iya, kamu gak tahu kan apa yang dibilang semua orang tentang keluarga mereka?" "Memangnya ada apa, Bi?" "Mereka itu keluarga pemuja iblis. Ibunya saja sampai sakit berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Dokter manapun sudah angkat tangan. Pasti itu asap mereka karena laknat sama Allah," cetus Fatma. "Astagfirullah, Bi, itu susun namanya." "Memangnya bibi tahu dari mana?" bantah Putra. "Banyak yang bilang kok, bukan cuma bibi seorang." "Udah, ayo masuk. Udah larut ini," pinta Fatma dan meninggalkan keponakannya itu. Putra masih belum bisa memejamkan matanya dan terus merasa gelisah di dalam kamarnya. Pria itu masih mengingat-ingat perkataan bibinya. Suatu hari di musola, sudah waktunya sholat maghrib, Putra tidak sengaja melihat Isna juga sedang menunaikan ibadah. Gadis itu begitu khusyuk bersujud di atas sajadah. Hati Putra pun goyah dan mulai meragukan peringatan bibinya beberapa waktu lalu. Mana ada pemuja iblis masuknya ke masjid dan masih terus menunaikan sholat juga. Pasti ada yang gak beres, gumam Putra yang memang dikaruniai kelebihan dari Sang Maha Kuasa. Tetapi dia tidak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Jikapun ada orang yang membutuhkan bantuan, barulah dia datang untuk membantu. Kini hatinya justru semakin tergerak untuk membantu Isna. Pada suatu malam, Putra sengaja datang berkunjung ke rumah Isna saat gadis itu pulang bekerja. "Assalamualaikum," sapa Putra. "Waalaikumsalam. Mas Putra, ngapain malam-malam kesini?" tanya Isna yang saat itu di ruang tamu menghitung penghasilan. "Boleh kita bicara di dalam?" pinta Putra. "Oh, baik. Silakan masuk, Mas," ujar Isna mempersilahkan pria itu untuk masuk. Baru saja Putra melangkahkan kaki, angin dingin sudah menerpa tubuh pria tampan itu. Putra merasakan aura yang sangat jahat mengelilingi rumah berlantai 2 itu. Entah apa penyebabnya, netranya memandang sekeliling rumah itu dan melihat sesosok wanita berdiri tegak di samping televisi ruang tamu. Putra pun sempat mematung sesaat. "Mas, ayo duduk, kok malah bengong?" ujar Isna mengagetkannya. Iya." Putra pun langsung duduk di sofa. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang menemui mereka.
Siapa ini? Tanya Fajar yang belum pernah melihat Putra sebelumnya. Saya Putra om, keponakannya Bi Fatma yang tinggal di seberang itu. Oh gitu, ada perlu apa kesini? Tanya Fajar lagi. Percakapan mereka terhenti karena Isna datang sambil membawa nampan. Ini diminum dulu mas. Isna menyodorkan segelas teh hangat untuk Putra. Kalian sudah kenal ya? Atau jangan-jangan dia pacar kamu Isna? Ucap Fajar tiba-tiba. Mendengar perkataan Fajar, pria yang baru saja meneguk teh buatan Isna itu pun langsung tersedak. Papa ini ngomong apa sih? Kita ini baru ketemu kemarin di restoran. Ah, papa ini? Sela Isna seraya menunduk malu. Maaf ya, om gak tahu. Soalnya selama ini anak gadis om belum pernah didatangi laki-laki. Saud Fajar seraya menatap Putra yang sibuk mengelap tumpahan air teh di kemejanya. Iya om, gak apa-apa. Ujar Putra ikut malu mendengar perkataan Fajar, seolah memberikan sinyal bahwa Isna masih single. Mereka pun diam sejenak. Lalu ada perlu apa kamu kesini? Tanya Fajar memecah keheningan. Oh iya, sampai lupa. Bolehkah saya menengok mamanya Isna om? Katanya beliau sedang sakit. Putra pun mengutarakan niatnya. Isna dan Fajar saling berpandangan. Raut wajah mereka menyeratkan kebingungan mendengar ucapan pria yang baru mereka kenal itu. Jika Allah mengizinkan, mungkin saya bisa sedikit membantu meringankan penyakit beliau. Itu pun kalau kalian percaya kepada saya. Tutur Putra seraya memandang ke arah mereka berdua. Benarkah kamu bisa membantu istri om? Insya Allah om, saya akan mencobanya. Wajah Fajar dan Isna berseri-seri. Selama ini mereka sudah berputus asa karena tidak ada lagi yang mau membantu mengobati Fatimah. Saat ini Fajar dan Isna sangat berharap bahwa Putra adalah orang yang dikirimkan Allah sebagai jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Mari mas, aku anterin ke kamar mama. Ujar Isna bersemangat dan dijawab anggukan oleh Putra. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.